Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi, kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari. Tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks. Sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim. Yang mengatakan cut dulu. Apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu yang langsung nyerang ke Wahabisme gitu. Jadi langsung main framing itu, kalau main belajar logika filsafat itu langsung jatuhnya pada bagian itu ya. Ya, pada bagian cacat logika itu langsung main frame. Jadi gini nih, kalau misalkan orang-orang lingkungan hidup itu disebut Wahabisme lingkungan, sebenarnya dalam hal ini konteksnya justru PBNU yang jadi Wahabi. Garis bawahi pernyataan saya, silahkan di-share kemana-mana. NU berubah jadi Wahabi. Karena apa? Karena gini, Wahabi bisa kuat karena hubungan mereka yang kuat dengan pemerintahan. Jadi mereka itu transaksi kepentingan. Dulu Wahabi, Abdul Wahab dengan Ibnu Saud itu punya kekuasaan. Wah, tapi saya pengen menaklukkan wilayah-wilayah lain, saya butuh pasukan tambahan. Nah, datang Wahabi, Abdul Wahab. Saya punya pasukan yang militan yang kuat, tapi kita deal-dealan. Setelah saya dukung kamu, maka kamu dukung saya jadi mazhab negara. Itulah yang akhirnya menjadi Wahabi di Saudi sekarang itu. Dan itu akhirnya menjadi pembeda dengan Salaf. Pembeda. Karena orang Salaf itu biasanya sangat hati-hati kalau dia itu berinteraksi dengan penguasa. Kalau Wahabi itu fix langsung. Jadi gini, baraya kritik misalkan Saudi Arabia, itu orang-orang Wahabi itu langsung marah-marahnya luar biasa. Tapi kalau kritik pemerintah Indonesia, kritik Zimbabwe, mereka anteng. Karena yang paling penting itu adalah keterikatan afiliasi dengan kekuatan politik. Nah, itu Wahabi. Itu Wahabi. PBNU juga gitu. Ketika dia dikasih konsesi tambang, tiba-tiba langsung jadi tameng. Itu yang saya udah sering bilang di zaman dulu kan. Ketika tambang itu diserahkan kepada ormas keagamaan, itu menunjukkan pemerintah itu membutuhkan tameng spiritual dan sakral untuk bisa mempertahankan kinerja buruknya.